Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan berdiskusi terkait dengan bad practice maupun good practice terkait manajemen ASN dan Smart ASN. Alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan lebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Viko Agung Pradana, bisa dipanggil Viko. Saya Yunia Hardika Sari, biasa dipanggil Yunia. Saya Sri Salawati, bisa dipanggil Sri. Dan saya Walidain Iga, bisa dipanggil Iga. Saya Suryo Febriananda, bisa dipanggil Suryo. Baik, kita sudah memperkenalkan masing-masing anggota kita. Selanjutnya kita akan melihat video bad practice terkait dengan manajemen ASN di lingkungan Kementerian ATR BPN. Satu. Dari dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mencatat ada 125 pegawainya yang terlibat kasus mafia tanah sejak tahun 2016. Ratusan pegawai tersebut telah diberikan sanksi berupa sanksi administrasi, mutasi jabatan, pemecatan hingga dilaporkan ke polisi. Staf khusus Menteri ATR BPN, Depul Tafikul Hadi mengatakan, modus yang paling banyak dilakukan adalah pemalsuan sertifikat tanah. Untuk memberantas kasus mafia tanah, Kementerian ATR BPN telah membentuk Satgas bekerjasama dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Yudisial untuk menyelesaikan sengketa. Sebelumnya Komisi Yudisial mengungkapkan sepanjang tahun 2021 ada 87 laporan masyarakat terkait kasus mafia tanah. 125 petugas pejabat BPN itu telah diberhentikan karena dia dianggap pembantu mafia. Baik, kalau kita lihat dari videonya, kita bisa melihat atau kita bisa mengambil teknik analisis terkait dengan teknik PISWON atau 5S yang meliputi surrounding, sarana, sistem, safety, dan skill. Nah, dari video bad practice tersebut di ruang lingkup Kementerian ATR BPN, saya ingin meminta nih pendapat dari teman-teman sekalian. Kita mulai saja dari Mas Suryo. Nah, gimana Mas Suryo, pendapat Mas Suryo terkait dengan video tersebut? Boleh ditanggapi? Ya, terima kasih Mas Viko atas kesempatannya. Saya mengamati video tersebut dari segi aspek lingkungan atau surrounding. Praktek-praktek mafia tanah ini merupakan hasil dari lingkungan buruk, yaitu buah dari peninggalan-peninggalan orde lama, orde baru, yang mana masih adanya praktek-praktek zaman dulu, masih ada praktek-praktek KKN, gratifikasi seperti itu, dan itu turun-temurun menghasilkan sebuah lingkungan yang sangat buruk, sehingga ketika ingin merubah mau tidak mau akan menghadapi tantangan yang berat karena itu sudah mendarah daging di lingkungan. Dan lagi itu juga ada pengaruh dari lingkungan luar, di mana ada rasa iri terhadap kekayaan tetangganya atau ada pengaruh-pengaruh buruk dari seperti itu. Jadi itu dari segi lingkungan seperti itu, Mas Viko. Saya kembalikan ke Mas Viko. Baik, terima kasih Mas Suryo atas pendapatnya atau tanggapan terkait dengan surrounding di ruang lingkup Kementerian ATR BPN. Nah, selanjutnya saya ingin meminta pendapat dari Mbak Yunia. Nah, bagaimana Mbak Yunia pendapat atau tanggapannya? Baik, terima kasih Mas Viko. Sama-sama kita melihat tadi ya video bad practice dari manajemen ASN mafia tanah. Di sini saya menyoroti tentang sisi skill atau kemampuan. Kemampuan adanya praktek mafia tanah ini merupakan contoh penggunaan kemampuan di luar ketentuan yang berlaku. Kemampuan yang mumpuni tidak dibarengi dengan akhlak yang baik, sehingga membuat seseorang tersebut mudah terjerumus dalam tindakan kriminal, contohnya mafia tanah tersebut. Nah, selain itu, kurangnya kemampuan pengawasan diri dari atasan langsung juga tidak mau berpengaruh terhadap praktek mafia tanah itu sendiri. Nah, atasan langsung yang memiliki kemampuan tersebut terbatas, akan sangat mudah dikelabui oleh oknum-oknum yang memiliki niatan buruk mafia tanah. Seperti itu kira-kira Mas Viko dari sisi skillnya. Baik, terima kasih Mbak Yunia atas pendapatnya atau tanggapan terkait dengan skill di bad practice di ruang lingkup Kementerian ATR BPN. Nah, selanjutnya saya meminta tanggapan dari Mbak Walida atau Mbak Iga. Bagaimana Mbak? Minta pendapatnya dong. Terima kasih kesempatannya Mas Viko. Kalau dari saya tentang bad practice dari faktor sistem, adanya kasus mafia tanah ini dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dengan memanfaatkan celah yang ada, seperti dari sisi hukum, sisi administrasi, maupun pengabaian yang dilakukan oleh pemilik tanah sendiri. Sehingga tindakan ini masih belum bisa dihentikan, meskipun sebenarnya pemerintah sudah serius menangani dengan membentuk Satgas Anti Mafia Tanah guna memberantas praktik-praktik mafia tanah di daerah dan memproses hukum para pelaku tentunya. Namun penyebab mafia tanah ini masih dapat beraksi, yaitu karena tidak akuratnya data-data kepemilikan tanah yang dimiliki antara RT, RW, kelurahan, sebagai penerbit kirik, pajak, dan BPN sendiri tentunya. Sehingga dari sistem yang berbelit-belit dan tidak terfokus pada satu pintu dalam pendaftaran tanah menjadi salah satu faktor penyebab tingginya kasus pemalsuan sertifikat yang dapat menyebabkan adanya kasus mafia tanah. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Iga atas tanggapan dan arahannya. Nah,
Baik, selanjutnya saya meminta pendapat dari Mbak Sri. Nah, bagaimana Mbak Sri tanggapan yang bisa diberikan? Boleh? Baik, terima kasih Mas Viko. Kalau menurut saya dari segi sarana, adanya mafia tanah merupakan salah satu bentuk bad practice dalam manajemen ASN. Hal tersebut terjadi dikarenakan belum terpenuhnya sarana pengawasan yang cukup sehingga membuat beberapa oknum memanfaatkan celah tersebut. Belum optimalnya sarana pengaduan dan tidak terjangkaunya informasi terkait ketentuan pengurusan administrasi pertanahan kepada masyarakat, menyebabkan beberapa oknum, tidak hanya internal BPN maupun eksternal, memanfaatkan kesempatan tersebut. Menurut saya seperti itu Mas Viko untuk dari segi sarananya. Baik, terima kasih Mbak Sri atas tanggapannya terkait dari safety sendiri. Dari apa tadi? Dari apa saya lupa? Sarana ya? Oke, maaf sekali lagi. Baik, untuk selanjutnya dari tanggapan dari saya nih. Ya, dari segi keamanan, kita bisa melihat praktek mafia tanah yang menjamur di Kementerian ATR BPN sendiri merupakan pengaruh langsung dari kurangnya sistem keamanan di instansi ini. Lemahnya pengawasan baik internal maupun eksternal merupakan celah yang sering dieksploitasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sistem audit yang kuat, pembentukan cyber pungli, dan pelaksanaan checking oleh atasan merupakan upaya penguatan keamanan secara internal di tubuh Kementerian ATR BPN. Selain itu, kerjasama dengan penegak hukum dari polisi sampai kejaksaan juga bisa mendukung pencegahan adanya mafia tanah. Itulah pendapat dari saya dari segi safety atau segi keamanan. Baik, terima kasih teman-teman atas tanggapan video bad practice di ruang lingkup Kementerian ATR BPN-nya. Dan selanjutnya saya akan melanjutkan video terkait dengan good practice di ruang lingkup Kementerian ATR BPN. Setiap hari, setiap orang bekerja keras, menukar waktu dan tenaga agar setiap aspek kehidupan terpenuhi. Mengurus tanah salah satunya, sebuah aset yang berharga. Karenanya, di balik sepetak tanah, butuh rangkaian data dan verifikasi. Namun, ini bukan berarti pengurusannya harus selalu rumit. Dalam konteks ini, jajaran Kementerian ATR BPN mulai melakukan transformasi tata kelola kerja dalam bentuk pelayanan berbasis digital. Agar kepengurusan tanah semakin lancar, setiap individu di Kementerian ATR BPN menukar setiap detik dan tenaga, mengumpulkan data tanah dan mendaftarkannya dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap menggunakan aplikasi modern Survei Tanahku. Kami menginvestasikan waktu dan tenaga agar setiap kepengurusan tanah semakin mudah, merampingkan berkas manual menjadi berkas digital, sehingga akses informasi bisa dilakukan lewat aplikasi Sentuh Tanahku dan Kistaru, kapanpun dan dimanapun, untuk menciptakan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Bahkan, detail visual dan pemetaan tata ruang bisa dilihat secara langsung melalui aplikasi Bumi. Sebuah ekosistem data ruang dan pertanahan, efisiensi untuk setiap orang, yang setiap hari terbangun, bekerja, dan memaksimalkannya. Bersama-sama memperbaiki birokrasi, meningkatkan investasi, berkontribusi menggerakkan roda ekonomi. Inilah yang sedang kami lakukan. Inilah yang akan kami wujudkan untuk mewujudkan layanan yang profesional, terpercaya, dan berkelas dunia. Kementerian ATR BPN. Oke, baik teman-teman, dari video di atas kita bisa, atau video sebelumnya kita bisa melihat dari segi good practice di ruang lingkup Kementerian ATR BPN dengan transformasi digital yang sangat luar biasa. Nah, sama dengan video sebelumnya, teknik analisis yang kita pakai adalah teknik analisis fishbone atau 5S. Nah, sebelumnya saya akan ingin meminta teman-teman memberikan tanggapan. Nah, bagaimana tanggapan yang baik seperti terkait dengan good practice? Kita mulai saja ya teman-teman ya. Baik, dari Mbak Sri. Nah, bagaimana Mbak Sri terkait dengan good practice di video ruang lingkup Kementerian ATR BPN? Boleh tanggapannya? Baik, terima kasih Mas Viko. Kalau menurut saya dari video yang kita tonton tadi, dari segi sarananya, adanya transformasi digital tentu membutuhkan dukungan dari aspek sarana, prasarana, perubahan dari sistem yang serba manual menjadi sistem yang berbasis elektronik, membutuhkan sokongan sarana yang tidak mudah, baik dari server yang memadai, jaringan yang terjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sampai dengan terpenuhnya sarana dan prasarana di setiap kantor pertanahan. Semua dibutuhkan untuk mendukung adanya transformasi digital. Kalau menurut saya seperti itu, Mas Viko. Baik, terima kasih Mbak Sri atas tanggapannya. Nah, selanjutnya kita minta pendapat dari Mbak Iga. Nah, gimana Mbak Iga?
Boleh, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mas Vito. Kalau dari saya sendiri mengamati dari segi sistem, transformasi digital merupakan salah satu bentuk best practice dari aspek sistem tentunya. Karena adanya perubahan sistem lama yang serba manual menjadi sistem yang berbasis elektronik atau digital. Dengan adanya transformasi digital membuat masyarakat semakin mudah dan cepat dalam mengurus administrasi pertanahan. Hal tersebut berdampak pula dengan semakin kecilnya peluang oknum-oknum untuk melakukan penyelewengan, baik pungutan liar maupun praktek-praktek mafia tanah. Dengan semakin mudah dan semakin cepatnya pelayanan pertanahan dan semakin jarangnya praktek-praktek mafia tanah, maka semakin dekatnya cita-cita ATR BPN berupa terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya serta berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Kurang lebihnya seperti itu, Mas Vito. Baik, terima kasih Mbak Ika atas pendapatnya dan sarannya. Baik. Selanjutnya kita ke Mas Suryo. Nah, gimana Mas Suryo tanggapan good practice-nya? Boleh? Ya, terima kasih Mas Viko atas kesempatannya. Dari video tersebut, saya mengamati dari aspek lingkungan atau surrounding. Dari aspek surrounding, transformasi digital itu ada, menurut saya ada dua aspek, yaitu aspek internal maupun eksternal. Dari eksternal, transformasi digital merupakan buah dari perubahan lingkungan yang semakin maju, mendorong adanya perubahan sistem pelayanan, perubahan teknologi yang serba digital, perubahan gaya hidup, dan perubahan keinginan masyarakat yang ingin serba cepat itu mau tidak mau membuat Kementerian ATR BPN melakukan inovasi dan terobosan-terobosan termasuk pada transformasi digital. Dari segi aspek internal, sebagaimana kita tahu adanya generasi-generasi baru yang masuk ke dalam Kementerian ATR BPN menghasilkan adanya ide-ide baru, adanya inovasi baru, generasi baru yang selalu berpikir cepat, ide itu membuat Kementerian ATR BPN kaya akan inovasi, tetapi ide-ide saja tidak akan menjadi sebuah inovasi tanpa adanya dukungan, tanpa adanya fasilitas dari Kementerian ATR BPN. Jadi begitu Mas Vito tanggapan saya terkait aspek lingkungan di best practice. Saya komunikasi Mas Vito. Baik, terima kasih Mas Suryo atas tanggapannya. Nah, sebelum ke Mbak Yunia, izinkan saya dulu untuk memberikan tanggapan saya terkait dengan keamanan. Nah, terkait dengan keamanan sendiri, itu merupakan salah satu alasan dilakukan perubahan transformasi digital pada Kementerian ATR BPN. Keamanan digital sendiri itu menuju pada keamanan dalam hal P4T. Apa saja P4T itu? Yang pertama penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Adanya sistem keamanan sejatinya lebih memberikan dan menjamin kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah sehingga dapat meminimalisir potensi terjadinya sengketa seperti sertifikat ganda yang sering terjadi karena pencatatan pendaftaran tanah yang masih manual, serta adanya digitalisasi diharapkan mampu membantu masyarakat dalam mengetahui informasi pertanahan secara praktis, berkala, transparan, dan akhirnya menghindari dari berbagai kasus penipuan. Seperti itu dari segi keamanannya. Baik, kita melanjutkan kepada Mbak Yuni. Nah, tanggapan Mbak Yuni, boleh Mbak? Silakan. Baik, terima kasih Mas Viko. Saya setuju sih sama teman-teman atas komentar-komentarnya tadi terkait video tentang good practice dari manajemen ASN mengikuti smart ASN ya dari aplikasi Sentuh Tanahku. Nah, di sini saya mau menyoroti tentang skill atau kemampuan yang dimiliki oleh pegawai ATR BPN dalam video tersebut. Sepertinya terlihat sudah sangat mumpuni dalam hal melakukan inovasi transformasi digital. Nah, skill itu sendiri merupakan kemampuan pegawai setiap individu untuk melakukan suatu hal perubahan ke arah yang lebih baik tentunya. Nah, skill yang dimiliki pegawai ATR di sini tidaklah instan. Mereka melakukan proses dari training, pengalaman, dan juga latihan, sehingga melahirkan pegawai yang berkompeten untuk dapat mendorong program pengurusan tanah semakin lancar. Nah, maka setiap pegawai diminta untuk dapat mengumpulkan, mengolah, dan memasukkan data ke dalam sistem atau aplikasi yang sama-sama kita lihat tadi, yaitu aplikasi Sentuh Tanahku. Jadi di sini dari praktek good practice-nya sangat dapat sekali ya untuk manajemen ASN-nya. Seperti itu ya Mas Viko dan teman-teman semua. Baik, terima kasih Mbak Yunia. Saya rasa sudah semua ya teman-teman ya. Dan sebelumnya saya terima kasih kepada teman-teman yang sudah menanggapi kedua video, baik dia bad practice maupun good practice terkait dengan manajemen ASN dan smart ASN. Nah, terakhir sekali saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dan kami sebagai kelompok 4 sudah diberi kesempatan untuk memberikan diskusi terkait dengan manajemen ASN tersebut. Nah, saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.